Jadi pada saat Nabi Isa AS meninggal dunia, orang-orang mulai menyimpang. Generasi yang keberapa gitu mulai menyimpang lagi. Tapi ulama hadis mengatakan tidak jelas generasi yang keberapa nih. Yang jelas setelah Nabi Isa meninggal, ya. Kemungkinan besar ini mungkin 2-3 generasi setelah Nabi Isa meninggal. Waktu itu orang-orang masih beriman, kan satu dunia ini kan semua muslim waktu itu. Sudah beriman semua. Tapi setelah Nabi Isa meninggal, mulai orang-orang menyimpang, mulai lagi ada yang melanggar, mulai lagi ada orang yang tidak sholat, mulai lagi ini dan mulai lagi itu, macam-macam, gitu kan? Mulai buat kerusakan-kerusakan. Nah pada saat itu Allah SWT mengeluarkan dabbah. Dabbah ini hewan, ya, hewan yang kemungkinan besar dia lebih menyerupai gorila, ya. lebih menyerupai kera, karena ciri-ciri disebutkan dalam hadis itu dia berdiri berjalan seperti manusia tapi badannya penuh dengan bulu, dan dia hewan tapi dia akan bisa berbicara seperti bicaranya manusia. Dia akan keliling mengingatkan orang, jadi dia menjadi dai. Kamu salah, ini kafir, ini kufur, ini salah, diingatkan sama dia. Dan nanti dabbah ini membawa sebuah alat, tidak jelas apa itu, apakah itu besi, apakah itu. Kalau orang yang patuh kembali kepada Allah ya sudah, orang yang tidak patuh maka dicap sama dia, ya. Bagaimana caranya Allahu alam. Yang jelas ini berarti orang yang melanggar, itulah, orang yang melanggar, seperti itulah. Dan dia akan sampai, dabbah ini dalam beberapa athar disebutkan dia akan sampai ke apa namanya? Dia akan sampai ke sekitar Ka'bah, ke sekitar Ka'bah, mengingatkan semua orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jadi itu bisa dilihat dalam surah An-Naml ayat 82. Masalah dabbah itu tadi, ya. Masalah hewan yang keluar itu. An-Naml ayat 82. Itu ada kalau tidak salah, kalau di buku yang kayak Ibu Imas pakai ini, yang saya pakai ini yang baru, yang tebal ini, halaman 82. Ya, An-Naml ayat 82. Saya bacain ayatnya. A'udzu minasyaitonirrajim. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Ya. Ya. Jadi kalau seandainya perkataan telah jatuh atas mereka karena mereka kufur lagi setelah Isa meninggal dunia, maka kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Artinya didakwahin lah, hewan ini berdakwah, ya. Setelah selesai, ya, yang tadi hewan melata ini, maka terjadi tanda-tanda kiamat yang lain, yaitu datangnya seseorang yang akan menghancurkan Ka'bah. Jadi Ka'bah dihancurin. Ini yang keberapa? Yang keenam. Jadi nanti akan datang seseorang, disebutkan dalam hadis, dari Habasyah, dari Ethiopia. Dari Ethiopia. Iya. Diberikan julukan dalam hadis Dzu Suwaqatain. Jadi orang ini betisnya itu kecil sebenarnya, berkulit hitam dari Afrika, Habasyah. Dia datang dan dia menghancurkan Ka'bah. Allahu alam ini kenapa? Sebab yang saya temukan keterangan dari dari buku-buku dan dari dosen-dosen itu, kemungkinan besar pada saat itu Mekah setelah dabbah tadi itu tidak ada, kemudian datang lagi waktu, gitu kan, ada lagi waktu berjalan, kembali lagi orang kufur, lalai lagi, mulai berfoya-foya, gitu kan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sampai orang-orang tidak peduli lagi dengan Ka'bah. Ka'bah bukan lagi dianggap sebagai tempat yang penting bagi mereka. Sampai orang ini datang menghancurkan Ka'bah. Ada beberapa athar yang menyebutkan kemungkinan orang ini dapat informasi di Ka'bah itu banyak emas, maka dia mau hancurkan. Kata Nabi, sungguh Allah perlihatkan kepada saya bagaimana dia menghancurkan Ka'bah batu demi batu. Dihancurin sama dia. Itu terjadi.
Kemudian termasuk ya tanda-tanda kiamat setelahnya yang ketujuh adalah terjadinya gerhana matahari ya di 3 tempat sekaligus. Ya, terjadi gerhana di 3 tempat sekaligus. Kenapa? Iya, ada jedahnya, tapi dalam hadis tidak disebutin waktunya. Yang jelas pasti. Iya, jelas ada jeda waktu. Iya. Kemudian akan terjadi gempa besar. Ya, gempa besar ya. Gempa besar ini terjadi di wilayah timur bumi, barat dan jazirah Arab yang membuat sebagian besar tanahnya longsor. Besar-besaran gitu. Ya, jadi belahan timur, belahan barat dan jazirah Arab. Kemudian setelahnya yang keberapa? Yang ke-9 itu keluarnya api dari wilayah Aden. Aden itu wilayah Yaman ya. Di wilayah Aden. Wilayah Yaman. Kota Aden, sekarang ada kota Aden tuh. Nanti akan keluar api besar dari sana. Yang ke-10 itu matahari terbit ya, dari sebelah barat dan terbenam di timur. Itu terakhir tuh. Sudah ya? Baik, itu kurang lebih tanda-tandanya. Sekarang saya lanjutin bacaannya. Dikatakan ia juga beriman bahwasanya hari kiamat ini didahului oleh tanda-tanda kiamat seperti munculnya Dajjal, Ya'juj Ma'juj, turunnya Nabi Isa dari langit, keluarnya binatang melata yang dapat berbicara, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya sebelah barat dan tanda-tanda lainnya. Kemudian sangkakala trompet raksasa ditiup 1 kali untuk kematian dan kebinasaan. Lalu tiupan berikutnya untuk kebangkitan dan hidup kembali serta menghadap kepada Rabbul Izzati Allah Azza wa Jalla. Kemudian penyerahan kitab-kitab catatan amal masing-masing. Jadi setelah terbit dari matahari dari barat, itu kemudian sangkakala ditiup. Ya, juga ada sebenarnya ada sebuah hadis, tapi sebagian ulama memasukkan tanda-tanda kiamat, sebagian mengatakan itu terikut saja. Allah Subhanahu wa taala akan meniupkan angin ya pada saat itu ya, ditiupkan angin yang mencabut ruh. Pada saat matahari terbit dari barat tuh Allah akan tiupkan angin yang mencabut ruh semua orang yang beriman. Semua orang yang beriman dicabut ruhnya, mati dengan kena angin itu. Sehingga kata Nabi SAW, kiamat hanya terjadi pada orang-orang yang rusak saja. Jadi yang menyaksikan nanti tabrakan bintang-bintang apa segala itu, yang menyaksikan cuma orang-orang yang rusak saja. Orang beriman sudah habis pada saat itu, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Ada orang-orang beriman ada pada saat itu kan, sebenarnya seluruh dunia sudah muslim waktu itu, ingat itu. Jadi tapi nanti akan banyak kelalaian-kelalaian lagi yang terjadi karena waktu itu sudah tidak ada nabi, sudah tidak ada orang, sudah seluruh dunia ini bagaimana ngontrolnya di sana, di sini, di sana, kan gitu. Mungkin generasi abahnya, ayah-ayahnya masih kuat, ibu-ibunya, tapi generasi yang kedua, anaknya, cucunya, kita nggak tahu ini generasi keberapa ceritanya nih. Karena tidak ada penyebutan tentang tahun, berapa tahun itu tidak ada penyebutan. Ini kemungkinan memang lama, mungkin ratusan tahun, Allah alam, kita nggak tahu. Jadi generasi yang keberapa gitu kan? Sebab kalau secara akal sehat pasti ini generasi jauh, nggak mungkin generasi yang masuk Islam sama Nabi Isa, nggak mungkin kan itu. Pasti yang datang setelahnya.
kemudian beberapa waktu kena menyimpang, datang hewan tadi ngingatin, mungkin setelah itu manusia sadar, tapi berapa generasi lagi kembali lagi, begitu terus. Jadi nggak mungkin bersamaan gitu, nggak mungkin. Jadi keluarnya ini, turunnya Nabi Isa tadi mengingatkan orang, gitu kan. Kemudian mati Ya'juj mati, maka itu juga jadi peringatan bagi orang. Terus keluar hewan tadi sebenarnya mengingatkan orang kembali. Jadi itu setelah generasi berapa lama mati mungkin dabba ini hidayah lagi, lalu kembali lagi manusia. Begitulah sifat manusia, memang begitu semua. Allahu a'lam. Kalau sampai itu nggak tahu. Bisa tahu, bisa enggak. Ya. Tapi yang jelas kita nggak sampai di situ. Yang jelas kalau lihat sekarang keadaan kita nggak sampai di situ. Di alam barzah. Ya. Baik. Kemudian setelah itu sangkakala ditiup. Sangkakala ditiup ini, ya. Yang pertama penghancuran semua. Waktu ditiup semuanya hancur, yang di langit dan di bumi, kecuali yang Allah inginkan.